warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Sri Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Baik, pada video kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memahami makna dari Al-Asma'u Al-Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Baik, aku selalu dekat dengan Allah ini, materi yang harus kita bahas yaitu memahami makna dari Al-Asma'u Al-Husna. Kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari Al-Asma'u Al-Husna. Al-Asma'u Al-Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Al-Asma'u Al-Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti keagungannya, kata Al-Asma'u Al-Husna diambil dari Al-Quran surah At-Toha ayat 8 yang mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama yang baik. Makna Al-Asma'u Al-Husna yaitu nama-nama baik bagi Allah. Yang pertama akan kita bahas yaitu Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Al-Karim dinamakan maha pemberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya kepada manusia, dan manusia tidak boleh berputus asa atas kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Karim juga dimaknai yang maha pemberi maaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dosa-dosa hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hamba itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku mulia apa saja yang kita terapkan terhadap Al-Asma'u Al-Husna, yaitu sifat Al-Karim, yaitu yang pertama menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Karim, maha pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Al-Asma'u Al-Husna atau nama-nama baik bagi Allah yang kedua yaitu Al-Mu'min. Secara bahasa, Al-Mu'min berasal dari kata Aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nama Al-Mu'min yang mengandung arti Dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Mengamalkan dan meneladani Al-Asma'u Al-Husna Al-Mu'min artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Salah satu contoh dari peneladanan sifat Al-Mu'min yaitu yang pertama, mendorong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang kedua, menyingkirkan duri atau paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan yang tidak bisa dia seberang. Kemudian Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama baik bagi Allah yang ketiga yaitu mempunyai nama
Al-Wakil. Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Al-Wakil atau yang maha mewakili atau pemelihara yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan menguasai segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala melahirkan sikap tawakal. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa taala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu, dia menyerahkan seluruh hidupnya di tangan al-wakil. Kemudian wujud dari meneladani sifat-sifat Allah, al-asma'u al-husna, nama-nama baik bagi Allah, yaitu al-wakil, dengan cara yang pertama menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berusaha, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-asma'u al-husna yang keempat yaitu al-jami. Al-jami menurut bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang dikehendaki dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kemudian peneladanan sifat dari al-jami yaitu mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Kemudian yang kedua, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian al-asma'u al-husna yang keempat yaitu al-matin, maha kukuh. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip-prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Kemudian bagaimana meneladani sifat al-matin dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Kemudian al-asma'u al-husna yang keenam yaitu al-adl, artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Perwujudan dari sifat meneladani al-adl yaitu yang pertama, tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun ia saudara atau teman kita. Yang kedua, menjaga diri sendiri atau orang lain dan lingkungan sekitar dari kezoliman. Kemudian yang terakhir dari al-asma'u al-husna, nama-nama baik bagi Allah yaitu Al-Akhir. Al-Akhir artinya Allah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Orang yang mengesahkan al-akhir dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuannya dalam hidup, yang tiada tujuan hidupnya selainnya, tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam al-akhir adalah dengan cara yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian puasa, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Yang kedua, meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali. Salah satu contohnya yaitu mencuri, minum minuman keras, berjudi, bergaulan bebas, melawan orang tua, dan masih banyak lagi larangan-larangan yang lainnya.
Sampai di sini materi pembahasan minggu ini tentang aku selalu dekat dengan Allah dengan cara pemahaman Al-Asma'u Al-Husna. Kita lanjut di video minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.